Halo Sobat Inisiatif, selamat datang di podcast Batik BPJS Kesehatan Pekalongan. Perkenalkan, saya Nita. Kali ini adalah episode perdana dari podcast Batik BPJS Kesehatan Pekalongan. Dan pada episode perdana ini, saya akan membahas tentang leader talk. Jadi bagaimana sih pimpinan satuan kerja ini mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, pencapaian yang sudah dilakukan di tahun 2022 kemarin, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk peningkatan mutu di tahun 2023 ini. Dan pada kesempatan yang istimewa ini, saya akan berbincang-bincang langsung dengan pimpinan unit kerja BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, yang mana tidak lain adalah Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, yaitu Ibu Sri Mugi Rahayu atau biasa disapa dengan Ibu Cici. Kita sambut beliau. Selamat siang Ibu Cici, apa kabarnya? Siang Mbak Dita, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kabarnya gimana Mbak Dita juga? Ya alhamdulillah baik Bu, saya jauh-jauh dari Batang datang ke sini Bu demi ini ketemu dengan Ibu Cici nih. Makasih ya. Iya sama-sama Bu Sudah Cici. jauh-jauh ya. Iya. Untung nggak banjir ya. Iya alhamdulillah Bu Cici sudah selesai banjirnya ya, semoga tidak banjir kembali. Baik Bu Cici, saya ucapkan terima kasih Bu Cici ya sudah hadir di podcast perdana Batik BPJS Kesehatan Pekalongan ini Bu Cici. Dan Bu Cici, kita akan membahas tentang leader talk nih. Jadi ngomong-ngomong soal pemimpin, Bu Cici sebagai selaku pimpinan dari BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, tentunya bukan hal yang mudah Bu Cici ya untuk mendapatkan posisi saat ini, dan juga bukan waktu yang singkat untuk berada dalam posisi saat ini. Bisa dibantu sharingkan Bu bagaimana perjalanan karir Bu Cici hingga sampai pada posisi saat ini menjadi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan. Baik Mbak Dita, Insya Allah lah ya di sharing pengalaman ya. Iya, sharing pengalaman Tentu ini semua untuk sobat inisiatif ya. Saya join di BPJS Kesehatan ini sejak era PT Askes Persero, itu sekitar tahun 2005 ya. Di 2005 saya join ya. Dulunya saya dokter di sebuah rumah sakit ya di daerah Jawa bagian selatan, Jawa Tengah bagian selatan. Kemudian ada pendaftaran dan saya join. Tapi penempatan pertama saya sebagai pegawai PT Askes waktu itu ditempatkan di Sulawesi Selatan. Oh, jauh banget Bu ya. Iya. Jadi penempatan pertama langsung di luar Jawa ya. Iya betul ya. Kemudian ya saya bekerja sesuai dengan job desk saya ya, mulai dari bawah ya, sama seperti teman-teman yang lain ya. Dari staff gitu ya, dan saya belajar dari awal yang tadinya nanganin pasien, kemudian sekarang nanganin kertas ya. Oh, beda jauh ya Bu Cici ya. Kemudian saya sesuai dengan tugas lah ya, saya keliling Indonesia ya, sudah banyak tempat lah ya yang sudah saya tempati sebagai tempat bertugas ya. Di luar Jawa itu saya sampai 3 kali lah. Pertama di Sulawesi Selatan, saya juga pernah bertugas di Pulau Sumatera ya, di Provinsi Jambi. Saya juga pernah bertugas di daerah wisata. Oh, di Pulau sambil jalan-jalan Bu Cici ya. Di Pulau Dewata ya. Pulau Dewata Bali. Dan sudah pernah juga di kantor pusat, di kedeputian wilayah, dan di kantor cabang. Jadi alhamdulillah sih tour of duty saya udah lumayan komplit ya, udah lengkap gitu ya. Jadi alhamdulillah nih sejak Juni 2022 ya saya mengampu sebagai kepala unit kerja di kantor cabang Pekalongan. Wow, sungguh perjalanan sangat panjang Bu ya, melalang buana kemana-mana. Berarti hampir 18 tahun Bu Cici ya sudah berkarir di BPJS Kesehatan Pekalongan. Siap 18 tahun. Iya, 18 tahun ya. 18 tahun. Iya, 18. Baik Bu Cici berarti kan Juni ya masuk di BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan ya. Baik, kita ngomong nih tentang pencapaian kinerja di tahun 2022 kemarin. Menurut Bu Cici, bagaimana sih kinerja Duta BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan tahun kemarin? Hingga bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan di tahun 2022 kemarin? Baik Mbak Nita ya. Jadi kalau kita ulas tentang di sini kita ngobrolin mutu layanan ya, mutu layanan. Nah ini banyak yang harus dibicarakan ya. Mutu layanan itu kan mulai dari mutu layanan di pelayanan administrasi ya di kantor cabang maupun di kantor kabupaten maupun di rumah sakit ya, ataupun di fasilitas kesehatan di mana peserta atau pasien itu nanti kontak ya dengan pemberi layanan gitu ya.
Dan saya salut ya dengan kantor cabang Pekalongan ini. Begitu saya join ya, ini kita ngomongin kan aspek mutu layanan ya. Iya, mutu layanan. Untuk mutu layanan ya, pencapaian kantor cabang Pekalongan ini sudah cukup baik ya. Di tahun 2022 kemarin ya, nilai layanan prima di wave 1 semester 1 itu perfect 100 ya. Wow, luar biasa sekali ya Bu Dan ya. itu dicapai di 2 titik layanan yang dinilai. Kebetulan yang dinilai itu tahun lalu itu di kantor cabang dan di kantor Kabupaten Pemalang, dan dua-duanya hasilnya bagus ya, 100 ya. Saya apresiasi sekali dengan teman-teman ya, di kantor cabang maupun di Kabupaten Pemalang. Tapi tentunya saya yakin di kabupaten yang lain, di wilayah kerja saya di Batang maupun di Kabupaten Pekalongan juga insya Allah juga baik ya. Cuma karena mereka tidak dinilai memang tahun lalu ya. Kemudian selain nilai survei pelayanan prima yang nilainya perfect ya 100, itu juga tahun lalu BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan diberikan penghargaan sebagai unit kerja dengan apa ya tadi? Oh ini Bu ya, penghargaannya ya. Oh sudah dicantum di sini. Special award kita punya Google Review terbaik ya. Tentunya Google Review itu adalah orang masyarakat ya, masyarakat yang menilai, dia bebas menilai mau ngasih rating bagus atau rating jelek, mereka yang menilai. Dan alhamdulillah mungkin dari masyarakat yang pernah kontak dengan layanan kami, mereka memberikan review yang baik ya. Jadi syukur alhamdulillah di tahun 2022 untuk aspek layanan mutu layanan peserta ini ya bagus lah. Wow, luar biasa sekali Bu ya. Berarti apresiasi yang sangat luar biasa sekali buat teman-teman Duta BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan ini ya, mendapatkan penghargaan yang tadi ada capaian nilai pelayanan prima yang nilainya itu sempurna 100 Bu ya, dan juga Special Award Google Review yang mana ini dinilai langsung oleh peserta yang datang langsung ke kantor cabang Pekalongan ini Bu ya. Ya. Baik Bu Cici, bagaimana sih tanggapan perasaan Bu Cici mendapatkan apresiasi yang luar biasa itu untuk kinerja teman-teman Duta BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan ini? Ya, yang pertama tentu bangga ya. Saya bangga unit kerja saya dinilai baik ya, tentunya. Dan tapi selain bangga juga ini sebuah tantangan ya. Tentunya saya selalu mensupport teman-teman ya, saya berikan apresiasi juga penghargaan pada teman-teman ya semuanya yang sudah membuat kita dinilai baik ya. Tentunya untuk mencapai itu berat, tapi untuk mempertahankan itu lebih berat lagi. Lebih berat Bu ya. Apalagi yang namanya mutu layanan itu kan manusia ya, manusia dilayani oleh manusia, dan ini tentunya dinamis ya, berkembang dan berubah. Nah, jadi tentunya kita jangan berpuas diri ya, senantiasa belajar, meminta masukan kepada seluruh stakeholder bagaimana layanan atau ekspektasi apa sih yang diinginkan oleh peserta atau oleh customer kita. Jadi tentunya Ibu Cici selaku kepimpinan unit kerja ini ya bangga ya Bu ya atas pencapaian ini, dan juga kita tidak boleh berpuas diri Bu ya, harus tetap bertumbuh dan memberikan yang terbaik Bu Cici-nya. Baik Bu Cici, itu adalah pencapaian kita di tahun 2022 kemarin. Ngomong-ngomong tentang untuk kinerja kita di tahun 2023 ini kan sesuai dengan arahan Direktur Utama Pak Dirut Bapak Ari Gufron, yang mana tahun 2023 ini menjadi momentum 1 dekade penyelenggaraan program CKN, dan ini adalah momentum yang tepat Bu Cici untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program CKN, memastikan bahwa peserta itu benar-benar merasakan layanan program CKN yang mudah, cepat, praktis, dan tidak diskriminatif. Kemudian bagaimana sih harapan Bu Cici di tahun 2023 ini untuk mencapai target mutu BPJS Kesehatan tersebut? Jadi gini, karena kita di tahun 2022 untuk aspek layanan mutu layanan itu sudah baik ya, sudah bagus. Tentunya di 2023 ini kita juga kepengen lebih baik ya, tentunya lebih baik, dan ternyata memang di 2023 ini memang fokusnya itu
diperluas ya, tidak hanya mutu layanan peserta ya, tapi juga mutu layanan Vaskes, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kita BPJS Kesehatan. Nah, kalau mutu layanan peserta ini kan ininya kendalinya ada di internal ya, ada di kita di BPJS Kesehatan. Tapi kalau untuk mutu layanan Vaskes, tentunya ini kita harus tiktokan nih dengan Vaskes kita ya. Nah, harus ada kolaborasi ya. Kita harus bersinergi, berkolaborasi. Bagaimana kita mentransfer indikator mutu yang ingin kita capai itu apa? Tapi dilaksanakan di tempat orang lain, dilaksanakan di tempat lain ya. Jadi ini benar-benar tantangan yang bagus ya, sehingga ini akan memotivasi kita ya, Duta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan khususnya untuk bisa berubah ya. Jadi diperluas, di istilahnya kalau ini dia di-upgrade lagi ya. Indikatornya di-upgrade, targetnya juga nanti lebih variatif lagi gitu ya. Tentunya kita harus berinovasi ya, bagaimana caranya ya kita bisa bersinergi, berkolaborasi dengan cepat ya, supaya layanan di Vaskes ini mutu layanannya itu bisa sama dengan mutu layanan yang ada di kantor cabang, sehingga peserta itu dilayani itu puas ya, cepat dan tidak diskriminatif. Yang sering jadi stigma itu kan kalau layanan peserta BPJS Kesehatan di Vaskes itu kan di nomor 2 kan. Iya. Nah, ini seperti yang viral di ini Bu ya, di Instagram itu ya. Jadi gimana nih kita mengeliminasi nih yang stigma ini ya? Bagaimana kita menciptakan tentunya yang pertama ya, supaya tidak di nomor 2 kan berarti kan dari sistem pendaftarannya ya, antrian online ya, sistem informasi ya, kemudian semuanya harus transparan ya, supaya peserta ini merasa oh saya itu sama loh ya, diperlakukan sama loh dengan pasien lainnya, baik itu pasien BPJS Kesehatan, pasien umum maupun pasien dari asuransi swasta lainnya. Ya, baik Bu Cici, ngomongin tadi kan Ibu Cici ngomong inovasi ya. Jadi bagaimana kita harus berinovasi terus, dan tadi ada peningkatan mutu baik itu di Vaskes maupun di peserta. Dan apakah ada langkah-langkah inovasi apa yang kita lakukan di tahun 2023 ini untuk mencapai mutu layanan Vaskes dan peserta? Ya, tentunya ini kita di awal tahun ini sedang memitigasi ya. Kita mengumpulkan ide-ide kreatif dari seluruh Duta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan ini loh, kita ada tema nih. Tema di tahun 2023 kan kita meningkatkan mutu layanan ya, mutu layanan mutu layanan peserta di fasilitas kesehatan ya. Itu ditambahkan ya, maksudnya yang lama kan harus sudah jalan ya, yang dan sedang berjalan dan masih berjalan. Nah, ditambahkan lagi nih, bagaimana kita menjamin mutu layanan peserta yang dilayani di Vaskes. Nah, tentunya ini butuh inovasi ya, tentunya kita banyak ya inovasi yang ada di kepala teman-teman, saya yakin ya, mulai dari bagaimana menciptakan layanan yang mudah gitu ya, supaya orang tuh gak ngantri ya, gak kayak ngantri di pasar gitu ya, desak-desakan gitu ya. Tentunya kita harus menciptakan antrian online yang bisa diakses oleh semua peserta melalui sebuah aplikasi dari rumah. Nah, ini yang sedang mungkin yang akan kita kampanyekan nanti di 2023 adalah bagaimana kita membudayakan peserta ini supaya menggunakan antrian online, apalagi kita di BPJS Kesehatan kan punya unggulan tersendiri ya, kita punya aplikasi Mobile JKN. Nah, ini bagaimana caranya Mobile JKN ini digunakan oleh peserta, karena selama ini tuh yang dari apa yang kita lihat, kita melakukan mini survei maupun kita melakukan Gemba ya secara langsung ke Vaskes, itu masih sangat sedikit masyarakat yang mau menggunakan, atau mungkin karena belum teredukasi ya, belum teredukasi dengan baik bahwa sebenarnya mendaftar antrian online itu cukup dari handphonenya masing-masing, kemudian dia datang sesuai dengan waktu yang sudah diperkirakan gitu, jadi tidak perlu datang dari subuh gitu ya, kemudian antri berpanjang-panjang berjam-jam ya, dari pagi pulang nanti setelah duhur gitu ya. Sebenarnya nggak perlu dengan antrian online memakai Mobile JKN, tentunya ini lebih mudah ya, lebih mudah dan lebih praktis gitu. Nah, ini yang akan kita budayakan ya, kita kampanyekan
Tentunya kita perlu kolaborasi ya dengan Iya, teman-teman benar di sekali. fasilitas kesehatan bagaimana mengedukasi masyarakat ini yang tadinya senangnya datang nih antrian online Langsung, tapi datang gitu iya. mencet tombol gitu ya. Padahal bisa lewat Bisa HP kita aja, lewat- tinggal di rumah terus nanti Ah. mendekati nomornya datang gitu Iya, ya. betul. Iya, iya. Iya. Itu yang mungkin idenya itu ya yang akan kita inikan ya. Kemudian banyak lagi ya mutu layanan di Vaskes itu kan banyak ya, mulai Iya. dari tadi ya dari nggak ada lah namanya berdesak-desakan ya di pendaftaran, kemudian juga memanage bagaimana pelayanan di poli atau di apotik atau di rawat inap itu cepat ya, tidak lama gitu ya. Terus transparansi ya, tempat tidur, jumlah tempat tidur, kemudian tindakan operasi dan lain-lain ya yang selama ini mungkin sudah berjalan tapi belum optimal dan pemanfaatannya pun belum maksimal. Iya, dan semua itu bisa diakses lewat online Bu ya Iya. tadi untuk peningkatan Betul. mutu layanan Vaskes maupun peserta lewat aplikasi mobil CKN semuanya ada di situ Bu Iya, Cici betul. ya. Ya. Baik Bu Cici, berarti itu tadi adalah inovasi, salah satu inovasi, dan bahkan nanti akan ada inovasi-inovasi lainnya Bu ya. Karena apalagi sekarang kan teman-teman duta BPJS Kesehatan diminta untuk mengumpulkan ide Bu ya, satu per Iya. orang wajib gitu kan. Jadi itu nanti bisa disaring Bu ya, bagaimana upaya untuk meningkatkan mutu layanan khususnya di BPJS Kesehatan cabang Pekalongan. Ya. Baik Bu Cici, mungkin terima kasih. Itu tadi adalah podcast perdana tentang Leader Talks gitu. Jadi harapannya semoga BPJS Kesehatan cabang Pekalongan ini lebih baik Bu Cici ya. Ya mungkin ada yang disampaikan Bu Cici untuk harapannya ke depan. Ya, terima kasih ya Mbak Nita Iya. ya. Mudah-mudahan dengan podcast perdana ini nanti akan terproduksi podcast edisi-edisi lainnya. Oh, ya. ada edisi-edisi lainnya, Bu, ya. Nanti banyak ya, pokoknya tentunya nggak hanya, pokoknya banyak lah ya kita ngobrolin tentang macam-macam antrian online, kita ngobrolin tentang namanya kapitasi yang baru, kita dikupas satu-satu iya, ya. banyak tema yang bisa dibahas di melalui podcast ini ya. Iya. Harapan saya tentunya ini produksi terus. Kondisi ya. terus Bu ya. Jadi sambil Dan yang diundang tuh mengedukasi. jangan internal, Oh, iya. jangan internal terus ya. Kita Iya. ngundang-undang artis-artis Oh. di sekitar Pekalongan Oh, Raya iya. lah ya. Biar beragam Bu ya. Ya, jadi perspektifnya tuh bisa dari orang lain juga. Iya, berarti kan apalagi sekarang kan diharapkan BPJS mendengar Bu ya. Iya, betul. Jadi bisa mendengar dari mengundang berbagai stakeholder juga bagaimana Oh, tanggapan iya, tentang iya. BPJS Kesehatan. Iya. Baik Bu Cici, itu saja tentang podcast perdana kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Cici sudah Sama-sama, hadir. ya. Ya, dan nanti kita akan jumpa lagi di podcast lainnya. Dan yang tadi sudah disampaikan Bu Cici, akan ada podcast dengan episode-episode menariknya seputar tentang BPJS Kesehatan cabang Pekalongan. Baik Sobat Inisiatif, itu tadi di podcast perdana BPJS Kesehatan Pekalongan. Ya, sampai jumpa dan saya see you.